Hai, teman-teman. Selamat datang di Renungan Harian. Di sini, setiap hari kita akan merenungkan kehidupan, menemukan pelajaran berharga, dan meraih ketenangan jiwa. Mari kita mulai renungan hari ini. Renungan Harian Minggu 7 Juli. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa memperlihatkan belas kasih-Mu kepada semua orang. Bukalah hati kami untuk menerima kehadiran Putra-Mu yang datang membawa warta sukacita keselamatan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 1-6. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan Yesus pulang ke kampung halamannya. Kendati Ia telah punya keluarga yang baru, yaitu murid-muridnya, Yesus tetap punya kerinduan untuk mengunjungi kampung halamannya. Karena di situ pun Ia harus mewartakan kerajaan Allah. Melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, jemaat besar bertanya-tanya, mengungkapkan sikap curiga. Alih-alih ikut bergembira atas kabar baik yang diwartakannya dan memberi diri untuk diselamatkan, tapi mereka malah merasa kecewa dan menolak Yesus. Yesus tetap bertahan. Ia tidak putus asa. Yesus malah menegaskan bahwa seorang nabi memang tidak dihormati di tempat asalnya sendiri, di rumahnya, di kampung halamannya. Pikiran dan hati bangsanya tertutup oleh sikap merendahkan Yesus sebagai orang biasa yang ayah, ibu, dan saudara-saudarinya sudah mereka kenal. Mereka terkurung dengan pikiran yang sempit sehingga tidak mampu menangkap kemungkinan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Keselamatan memang tidak instan. Orang harus percaya dan menerimanya dengan sadar. Tidak bisa didesak, apalagi dipaksakan. Kita mungkin pernah mengalami hal yang sama. Ketika kita tidak dipercaya justru oleh orang-orang terdekat kita. Akibat mereka merasa sudah begitu mengenal kita, sehingga meragukan kita. Apa yang akan kita lakukan ketika kita mengalami situasi yang seperti itu? Apakah kita mundur, putus asa, atau kita tetap berbuat baik, berani bertahan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk terus mewartakan kabar gembira? Meskipun banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi, dan tantangan itu justru dari orang-orang terdekatnya. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil untuk terus mewartakan kabar sukacita, mewartakan keselamatan Tuhan dalam hidup kita, mulai dari keluarga kita, lingkungan, masyarakat, dan dimanapun kita diutus. Ya Allah, buatlah kami peka dan mengenali kehadiran-Mu dalam pelbagai sarana manusiawi sehari-hari, agar kami dapat menanggapi kepedulian-Mu dengan sepenuh hati. Jadikanlah kami lebih peka menangkap isi pengajaran. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.